Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang alkali tanah, mulai dari pengertian, kelimpahan di alam, sifat kimia, sifat fisik, reaksi dan pembuatan unsur, serta kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian alkali tanah. Logam alkali tanah adalah unsur kimia golongan 2 atau 2A dari tabel periodik. Golongan ini juga dikenal sebagai golongan berilium. Golongan 2A disebut juga logam alkali tanah. Hal ini disebabkan logam-logam golongan A menghasilkan senyawa basa ketika direaksikan dengan air serta banyak ditemukan dalam mineral tanah. Unsur-unsur logam alkali tanah meliputi beryllium atau Be, magnesium atau Mg, strontium atau Sr, dan radium atau Ra. Adapun kelimpahan di alam alkali tanah, unsur-unsur golongan 1A terdiri dari hidrogen atau H, litium atau Li, natrium atau Na, kalium atau K, rubidium atau Rb, cesium atau Cs, dan francium atau Fr. Kecuali hidrogen, semua unsur-unsur dalam golongan ini lebih dikenal dengan istilah logam alkali. Hidrogen termasuk non-logam walaupun dengan alkali sama-sama memiliki satu elektron pada kulit terluarnya. Dinamakan logam karena memiliki sifat-sifat logam seperti mempunyai permukaan mengkilap, serta mempunyai daya hantar panas dan listrik yang baik. Semua logam alkali merupakan logam lunak atau mudah diiris dengan pisau. Disebut alkali karena bereaksi dengan air dan membentuk senyawa hidroksida yang bersifat alkali atau basa. Logam-logam ini akan mudah sekali bereaksi dengan unsur-unsur halogen untuk membentuk garam, dan apabila logam alkali ini bereaksi dengan air, maka akan terbentuk basa yang sangat kuat dan senyawa hidroksida. Logam alkali termasuk logam yang reaktif. Logam alkali ini mempunyai titik lebur yang rendah dan massa jenis yang rendah pula. Di alam tidak terdapat dalam keadaan bebas, melainkan dalam keadaan terkait dalam bentuk senyawa. Contohnya pada litium 0,0007% di bebatuan beku terdapat dalam sebagai mineral silikat sodium dan lepidolit. Natrium 2,8%. Natrium terutama dapat didapatkan pada air laut dalam bentuk NaCl yang terlarut. NaCl yang ditemui di beberapa daerah juga sebagai mineral pada khalit atau batu karang NaCl. Selain beberapa NaCl, natrium disampaikan di kulit bumi sebagai natrum dan kliolit. Sifat kimia. Logam alkali tanah bersifat lunak tetapi lebih keras dibandingkan logam alkali. Makin bertambah nomor atomnya, makin lunak logam tersebut. 2. Dapat menghantarkan panas dan listrik dengan baik, mempunyai spektra emisi dan warna nyala yang khas. Kalsium berwarna merah oranye, strontium berwarna merah tua, dan barium berwarna hijau. 4. Bersifat reaktif tetapi kurang reaktif dibandingkan logam alkali. Makin besar nomor atomnya, makin reaktif logam tersebut. Sebagai besar senyawa alkali tanah sulit larut dalam air. Senyawa sulfat, kramat, dan oksalat. Logam-logam alkali tanah makin sulit larut dengan bertambahnya nomor atom logam tersebut. Sebaliknya untuk senyawa hidroksida, logam alkali tanah makin mudah larut. Untuk sifat fisik pada berilium, magnesium, kalsium, strontium, dan barium dapat dilihat pada tabel berikut. Untuk pembuatan unsur alkali tanah dilakukan dengan cara ekstraksi. Ekstraksi adalah pemisahan suatu unsur dari suatu senyawa. Logam alkali tanah dapat diekstraksi dari senyawanya. Untuk mengekstraksinya, kita dapat menggunakan dua cara, yaitu metode reduksi dan metode elektrolisis. 1. Ekstraksi berilium atau Be. Memiliki dua metode, yaitu yang pertama metode reduksi. Untuk mendapatkan berilium bisa didapatkan dengan mereduksi BeF2. Sebelum mendapatkan BeF2, kita harus memanaskan beril dengan Na2SiF6 sehingga 700 derajat Celcius karena beril adalah sumber utama berilium.
Yang kedua, metode elektrolisis. Untuk mendapatkan berilium juga, kita dapat mengekstraksi dari lelehan BeCl2 yang telah ditambahkan NaCl. Karena BeCl2 tidak dapat menghantarkan listrik dengan baik, sehingga ditambahkan NaCl. Reaksi yang terjadi adalah sebagai berikut. 2. Ekstraksi magnesium. Ada metode reduksi. Untuk mendapatkan magnesium, kita dapat mengekstraksinya dari dolomit MgCa dalam kurung CO3. 2. Karena dolomit merupakan salah satu sumber yang dapat menghasilkan magnesium. Dolomit dipanaskan sehingga terbentuk MgO-CaO, lalu MgO-CaO dipanaskan dengan FeSi sehingga menghasilkan Mg. 2 MgO-CaO tambah FeSiA 2 Mg tambah Ca2SiO 4 ditambah Fe. Elektrolisis. Selain dengan ekstraksi dolomit, magnesium juga bisa didapatkan dengan mereaksikan air laut dengan CaO. Reaksi yang terjadi adalah CaO ditambah H2O, Ca2 plus ditambah 2OH min, Mg2 plus ditambah 2OH min, Mg. Selanjutnya Mg direaksikan dengan HCl untuk membentuk MgCl2. Mg2 ditambah 2HCl, MgCl2 ditambah 2H2O. Setelah mendapatkan lelehan MgCl2, kita dapat mengelektrolisinya untuk mendapatkan magnesium. Katodenya Mg2 plus tambah 2E min Mg. Anodenya 2Cl min Cl2 ditambah 2E min. 3. Ekstraksi kalsium. Ada metode reduksi. Logam kalsium juga dapat dihasilkan dengan mereduksi CaO oleh Al atau dengan mereduksi CaCl2 oleh Na. Reduksi CaO oleh Al, 6CaO ditambah 2Al 3Ca ditambah Ca3Al2O6. Reduksi CaCl2 oleh Na, CaCl2 ditambah 2Na, Ca ditambah 2NaCl. Yang kedua ada metode elektrolisisnya. Batu kapur adalah sumber utama untuk mendapatkan kalsium. Untuk mendapatkan kalsium, kita dapat mereaksikan CaCO3 dengan HCl agar terbentuk senyawa CaCl2. Reaksi yang terjadi adalah CaCO3 ditambah 2HCl, CaCl2 ditambah H2O ditambah CO2. Setelah mendapatkan CaCl2, kita dapat mengelektrolisinya agar mendapatkan kalsium. Reaksi yang terjadi, katoda Ca2 ditambah 2E min Ca. Anodanya 2Cl min Cl2 ditambah 2E min. Yang keempat ada ekstraksi strontium dengan menggunakan metode elektrolisis. Untuk mendapatkan strontium, kita bisa mendapatkannya dengan elektrolisis lelehan SrCl2. Lelehan SrCl2 bisa didapatkan dari senyawa selesit. Karena senyawa selesit merupakan sumber utama strontium, reaksi yang terjadi katode Sr2 plus ditambah 2E min Sr. Anodanya 2Cl min Cl2 ditambah 2E min. Yang kelima, ekstraksi barium dengan menggunakan metode reduksi. Selain dengan elektrolisis, barium bisa kita peroleh dengan mereduksi BaO oleh Al. Reaksi yang terjadi adalah 6BaO ditambah 2Al 3Ba ditambah Ba3Al2O6. Menggunakan metode elektrolisis juga bisa, yaitu barit adalah sumber utama untuk memperoleh barium. Setelah diproses menjadi BaCl2, barium bisa diperoleh dari elektrolisis lelehan BaCl2. Reaksi yang terjadi, katode Ba2 plus ditambah 2E min Ba. Anodanya 2Cl min Cl2 ditambah 2E. Kegunaan dalam kehidupan sehari-hari. 1. Paduan logam berilium dengan tembaga digunakan untuk membuat pegas, klip, dan sambungan listrik. Berilium juga digunakan untuk komponen reaktor atom dan jendela sinar X. 2. Paduan logam magnesium dan aluminium digunakan sebagai bahan konstruksi pesawat terbang, mobil, rudal, dan bak truk. 3. CaO digunakan dalam industri besi, baja, air minum, dan gula. CaSO4 2H2O atau GIF digunakan untuk membuat cetakan gigi dan pembalut patah tulang.
Kalsium karbida atau CaC2 digunakan untuk membuat gas asetilen yang dimanfaatkan pada proses dan buah. 4. Strontium digunakan untuk membuat nyala merah pada kembang api, nyala api, mercusuar, dan bahan cat. 5. Barium digunakan untuk memberikan nyala hijau pada kembang api, bahan cat, penyamakan kulit, dan racun tikus.